Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Kak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai eksponensial atau bilangan berpangkat atau perpangkatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat eksponensial. Ini tujuannya berkaitan dengan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan eksponensial. Ini sangat penting dan harus dikuasai sebelum kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan eksponensial. Oke, langsung saja kita belajar. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu bilangan eksponensial itu seperti apa. Ya, ini sudah saya tuliskan. Misalnya sebuah bilangan A, bilangan dasarnya A berpangkat n. Ya, itu artinya adalah A dikali A dikali A kali A seterusnya sampai sebanyak n faktor. Ya, sebagai contoh misalnya 2 pangkat 3. Ya, bilangan dasarnya 2 pangkatnya 3. Maka ini artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 2 kali 2 4 kali 2 8. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponensial. Ya, ini sudah saya tuliskan sifat-sifatnya, tinggal saya jelaskan, kemudian saya kasih contoh soalnya. Nah, pertama berkaitan dengan dua bilangan berpangkat yang dikalikan. Ya, misalkan ada A pangkat N dikali A pangkat M. Maka hasilnya adalah A pangkat N ditambah M, pangkatnya dijumlahkan. Syaratnya apa? Bilangan dasarnya harus sama, A sama A. Contohnya. Contohnya, misalnya 2 dipangkat 4, kemudian dikali dengan 2 dipangkat 2. Ya, bilangan dasarnya sama-sama 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 plus 2. Ya, maka sama dengan 2 pangkat 6. Ya, gampang. Ya. Kemudian nomor 2. Ya, sifat nomor 2 itu A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi kalau pembagian dikurangi. Kalau sebelumnya yang sifat nomor 1 perkalian itu pangkatnya dijumlah. Oke, saya kasih contoh. Nah, ketika sebuah bilangan, misalnya dengan bilangan yang sama deh, 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Ya, ini bilangan dasarnya harus sama ya. Ini sama dengan 2 dipangkat 4 dikurangi 2. Karena kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Maka hasilnya 2 pangkat 2. Ya, gampang. Nah, kemudian sifat nomor 3. Sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Contohnya A pangkat N dipangkatkan lagi M. Maka ini adalah A pangkat N dikalikan dengan M. Ya, jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh soalnya, 2 pangkat tadi sama deh, 4 dipangkatkan lagi 2. Ya, sudah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ya, maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 2. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 8. Ya, ini juga masih gampang. Kemudian yang sifat nomor 4. A kali B pangkat N. Itu artinya A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Ya, contoh soalnya. Nah, 2
kali 3, misalnya A-nya 2, B-nya 3, dipangkatkan misalnya 4. Itu sama aja artinya dengan 2 dipangkatkan 4 dikali dengan 3 dipangkatkan 4. Oke, masih gampang ya. Kemudian sifat nomor 5, sebuah bilangan berpangkat negatif. Ya, maka jika mau diubah dengan pangkat positif, maka tinggal di 1 per A pangkat N. Ketika awalnya A pangkat min N, maka diubah supaya pangkatnya positif jadi 1 per A pangkat N. Contohnya, misalnya 2 pangkat min 4. Maka supaya pangkatnya jadi positif, itu sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Ya, gampang ya. Kemudian sifat nomor 6. Nah, ketika sebuah bilangan berpangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Semua bilangan apapun ya. Contoh misalnya 3 pangkat 0 itu 1. Atau misalnya 10 pangkat 0 itu 1. 100 pangkat 0 juga 1. 1000 pangkat 0 juga 1. Intinya sebuah bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ya, kemudian ada satu sifat lagi. Nah, sifat nomor 7, sebuah bilangan berpangkat M per N. Maka itu bisa diubah menjadi bentuk akar. Ya, ini kalau diubah jadi bentuk akar, bilangan dasarnya A pangkat M. Nah, di sini akar N. Ya, contoh soalnya, misalnya 2 pangkat, jangan 2 deh, ganti angka yang lain, misalnya 5 pangkat 3 per 2. Ya, ini kalau dibuat dalam bentuk akar, nah bilangan dasarnya di sini tulis 5, pangkatnya yang di atas 3, kemudian 2-nya yang di sini. Ya. Berarti ini cara bacanya adalah ini akar 2 dari bilangan 5 pangkat 3. Ya. Atau ini kan akar 2 itu sebenarnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Jadi tinggal 5 pangkat 3. Ya. Kurang lebih seperti itu sifat-sifat eksponensial. Semoga bermanfaat. Silakan bisa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.